Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kami dapat kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan proses perenungan hari ini agar dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Dan kami juga bisa memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah Tuhan penolong yang sejati, di mana terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai pasal 3 ayat 14. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya keseluruhan secara pribadi. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 berikut bunyinya. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Musa telah bertumbuh dewasa, namun tidak ada perubahan yang terjadi pada nasib orang Israel. Firaun tetap bertekad keras untuk membuat orang-orang Ibrani itu hidup dalam sengsara. Musa merupakan seorang Mesir, tetapi ia menganggap dirinya bahwa ia merupakan seorang Ibrani. Hal ini tercermin ketika Musa memanggil orang-orang Ibrani sebagai saudaranya yang seperti kita baca pada bacaan hari ini. Musa, karena ia ingin membela saudaranya, ia membunuh seorang Mesir. Dari hal ini kita melihat bahwa hasrat Musa untuk membantu orang Israel keluar dari penderitaannya merupakan hal yang sangat mengagumkan. Tetapi di satu sisi, ia bertindak gegabah karena melakukan hal tersebut dengan mengikuti nalurinya, kekuatannya sendiri, mengikuti caranya sendiri, yaitu dengan membunuh orang Mesir tanpa ada perintah Tuhan. Atau mungkin bisa jadi hal tersebut sebenarnya Tuhan tidak ingin hal tersebut terjadi. Mendengar perkara ini, Firaun terus mencari Musa agar nantinya ia dapat menghukum Musa dan membunuhnya lewat pengadilan lewat jalur hukum. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Seusai Firaun tutup usia, penderitaan orang Israel tidak berakhir, tetapi malah justru menambah, di mana orang Israel semakin hidup dalam perbudakan. Tangisan dan doa seruan orang-orang Israel menyerukan kepada Tuhan untuk agar penderitaan ini pun terdengar kepada Tuhan. Tuhan menanggapi doa dan seruan mereka itu dengan membantu mereka membebaskannya dengan mengutus Musa. Hal tersebut Tuhan lakukan pada saat itu, di mana hari-hari yang sangat biasa, di mana Musa sedang melakukan aktivitas biasanya, yaitu menggembalakan kambing dan domba milik ayah mertuanya dan menikmati kesendiriannya di pegunungan. Dan pada saat itu Musa pun dipanggil oleh Tuhan dan ia mendengar suara Tuhan yang begitu lantang. Dan saat itu juga Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Musa tidak boleh mendekati Tuhan karena ia kudus adanya. Melalui percakapan tersebut, Tuhan pun menjelaskan kepada Musa mengapa Tuhan ingin menolong membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan tersebut dan menugaskan Musa untuk menjalankan perintahnya. Dari bacaan hari ini kita melihat bahwa doa seruan dari orang-orang Israel itu terdengar oleh Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan hal tersebut lalu saja, tapi Tuhan mengambil langkah di mana ia ingin membebaskan orang-orang Israel dengan menugaskan Musa. Dan dari bacaan hari ini kita melihat bahwa begitu besar kasihnya Tuhan dan menonjolnya dari semua tindakan-tindakan yang Tuhan lakukan agar nanti orang Israel dapat terbebas dari penderitaan tersebut. Hal ini perlu kita pelajari dan kita sadari bahwa dalam kehidupan kita mungkin kita banyak mengalami penderitaan, baik penderitaan secara masalah kecil maupun masalah besar. Tapi kita harus ingat bahwa seberapa kecil masalah tersebut jangan kita simpan atau kita hindari dari Tuhan, tapi kita harus belajar terbuka kepada Tuhan
menceritakan segala isi keluh kesah kita. Karena jauh di dalam lubuk hati kita sebelum kita mengatakan pada Tuhan, sebenarnya Tuhan telah mengetahui apa yang kita gumulkan setiap harinya. Tapi Tuhan ingin mendengarkan kita ketika kita berani untuk terbuka kepada Tuhan dan mengharapkan dan berpegang pada kekuatan dari Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan kita anggap bahwa Tuhan hanya berada di sisi kita di saat kita sukacita saja, tapi perlu kita ingat seberapa sulit kehidupan kita, Tuhan pasti terus menyertai kita dan Tuhan akan membantu kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini seluruh proses perenungan dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, dari renungan pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, walaupun dalam masalah sekecil apapun, tetapi Tuhan mengerti segala pergumulan kami dan Tuhan akan membantu kami menemukan solusinya dan tepat pada waktunya. Tuhan, kiranya Kau berkati kami agar kami bisa terus mengharapkan dan bersandar pada kekuatan-Mu saja. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.